Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video sebelumnya kita membahas tentang apa manfaat memahami maqasid syariah, baik bagi seorang yang disebut muqallid atau orang awam maupun sebagai seorang intelektual atau mujtahid. Video ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang ranah aplikasi maqasid dalam berijtihad hukum. Apa maksudnya? Bahwa dalam proses ijtihad hukum, maqasid menjadi satu poin penting dalam memahami, bahkan dalam proses ijtihad itu sendiri, sehingga maqasid menjadi sesuatu yang harus diperhatikan bagi seseorang yang ingin beristimbat sebuah hukum. Maka maqasid itu secara umum seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, ranahnya pada 3 hal. Yang pertama yaitu aplikasi maqasid syariah itu dalam rangka untuk mengurai maksud atau tujuan teks. Kemudian yang kedua, tarjih antar teks, dan yang ketiga, pertimbangan fikih nawasil atau fikih kontemporer. Maqasid bisa digunakan dalam rangka untuk mengidentifikasi makna teks, yang kita tahu bahwa tugas utama seorang mujtahid itu adalah memahami makna teks yang terdalam sehingga mampu menemukan produk hukum yang berbasis pada tujuan syariat atau berbasis pada maqasid syariah. Pada konteks ini, maka maqasid syariah sebagai kacamata, sebagai perspektif, sebagai sudut pandang dalam penalaran ijtihad bayani terhadap teks, sehingga kita akan memahami fungsi maqasid syariah sebagai pengurai teks nanti pada contoh aplikatifnya. Yang kedua, bahwa maqasid syariah itu seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, dia juga bisa berfungsi atau bisa digunakan untuk dijadikan sebagai penguat atau pendukung dalil dalam proses tarjih atau memilih dalil yang terkuat dalam proses interpretasi antar teks yang tampak kontradiktif. Ketika terjadi 2 hadis yang nampaknya kontradiksi, maka bisa didamaikan melalui kacamata maqasid, dan yang mana yang paling relevan dengan maqasid, maka itulah yang dimenangkan atau itu dalil itulah yang didahulukan, sehingga produk hukumnya akan semangatnya, spiritnya sesuai dengan maqasid syariah. Yang ketiga yaitu pertimbangan fikih nawasil, bahwa maqasid sebagai pertimbangan fikih kontemporer atau fikih nawasil bukan berarti dia sebagai dalil yang independen, tetapi ia sebagai pendekatan dalam rangka memastikan produk hukum yang diistimbatkan melalui penalaran berbasis tujuan syariat atau al-ijtihad al-maqasidi istilahnya. Al-ijtihad al-maqasidi. Sehingga ijtihad dengan berbagai dalil, baik itu dalil berupa teks Al-Quran maupun hadis, atau dengan dalil-dalil yang lain, maka maqasid syariah bisa dijadikan sebagai perspektif, sehingga dengan demikian maqasid syariah itu bisa berfungsi untuk membimbing
melahirkan sebuah produk hukum fikih yang menebarkan atau yang memiliki kemaslahatan atau memiliki hikmah atau asrar yang dalam hal itu maka produk hukumnya akan lebih aplikatif, lebih progresif, dan dengan demikian maka maqasid syariah dengan dalil yang mana antara dalil dan maqasid syariah bukan sesuatu yang terpisah. Oke, ini secara umum sehingga disarikan menjadi 3 ini. Kita akan masuk secara aplikatif pada tataran bagaimana cara kerja maqasid syariah itu dalam mengurai maksud teks. Fungsi maqasid dalam mengurai makna teks. Oke, yang pertama, maqasid sebagai bayan takhsis. Apa itu maksudnya bayan takhsis? Bayan artinya penjelas, takhsis artinya mengkhususkan. Sehingga ketika menjumpai sebuah dalil, maka dalil yang sifatnya umum itu bisa dikhususkan, bisa dispesifikkan atau dikhususkan melalui maqasid. Saya beri satu contoh, misalnya ini satu redaksi hadis bahwa Nabi pernah bersabda, inna hadhihi shadaqah awsahun nasi wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Kata Nabi bahwa sesungguhnya sedekah ini awsahun nas, itu kotoran manusia. Wa innaha, sedekah itu la tahillu li Muhammadin, tidak dihalalkan bagi Muhammad, wala li ali Muhammad, dan juga tidak dihalalkan bagi keluarga Muhammad. Nah, keluarga kalau Nabi Muhammad jelas beliau sudah wafat, tetapi keluarga Nabi Muhammad sampai sekarang bisa kita jumpai. Pertanyaannya, apakah keluarga Nabi Muhammad itu yang kita kenal dengan sayyid atau habaib itu boleh menerima sedekah atau tidak? Maka berdasarkan hadis ini menunjukkan pemahaman bersifat umum. Apa keumuman hadis ini? Hadis ini secara eksplisit ya menunjukkan bahwa dalam kondisi baik ketika Nabi dan keluarga Nabi itu mendapatkan jatah humus, jatah bagian 1/5 dari Baitul Mal, ataupun tidak mendapat jatah, maka keluarga Nabi dan Nabi Muhammad pun tidak boleh menerima sedekah. Itu pemahaman secara tekstual dari hadis ini. Bahwa hadis ini menunjukkan secara umum adalah larangan menerima sedekah bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, baik dalam keadaan kondisi di mana Nabi menerima jatah humus dari Baitul Mal atau dari fe, ataupun dalam kondisi tidak menerima jatah humus dari Baitul Mal. Tetapi kalau kita baca melalui maqasid syariah, maka sesungguhnya teks yang bersifat umum tadi itu dapat dikhususkan. Sesungguhnya larangan itu hanya dalam kondisi ketika Nabi atau keluarga Nabi mendapatkan jatah humus. Sehingga dengan jatah humus itulah dianggap sudah cukup. Ya. Artinya tidak boleh lagi menerima sedekah. Sebaliknya, jika kondisi sekarang misalnya tidak lagi keluarga Nabi itu mendapatkan jatah humus dari Baitul Mal, maka keluarga Nabi boleh menerima sedekah. Dan ini pendapat Imam Malikiyah atau Imam Malik dan Abu Hanifah atau dalam mazhab Hanafiyah. Sehingga dalam hal ini pendapat Abu Hanifah dan pendapat Malikiyah secara maqasid itu lebih relevan, lebih relevan dengan maqasid ketimbang pendapatnya Asy-Syafi'iyah. Karena Asy-Syafi'iyah
berdasarkan hadis ini menyatakan bahwa tidak boleh keluarga Nabi itu menerima sedekah, baik dalam kondisi mendapatkan jatah humus dari Baitul Mal maupun tidak. Sementara Abu Hanifah memberikan batasan ketika keluarga Nabi tidak mendapatkan jatah humus dari Baitul Mal, maka dia boleh menerima sedekah. Ini pembacaan maqasid syariah terhadap teks hadis. Sekali lagi di sini maqasid berfungsi untuk mengurai makna teks yang di dalam teks itu bersifat umum, sehingga fungsi maqasid sebagai bayan taksis, sebagai penjelasan bahwa di sana ada pengkhususan, sehingga dengan kekhususan itulah bisa dipahami berdasarkan maqasid keluarga Nabi, para habaib itu di era sekarang karena tidak menerima jatah humus, maka dia boleh menerima sedekah. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, maqasid sebagai bayan mujmal. Dalam Al-Quran, misalnya, lafadz wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Lafadz quru ini menurut pandangan mazhab Abu Hanifah atau dalam tradisi Hanafiyah, lafadz quru itu disebut lafadz yang mujmal, yang tidak jelas maknanya, karena di situ memiliki dua makna, yaitu yang pertama quru berarti haid, yang kedua quru berarti tuhur, suci. Ya. Oke, maka ayat ini menjelaskan tentang durasi iddah wanita yang ditolak oleh suaminya itu adalah 3 quru. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan 3 quru? Apakah 3 quru itu 3 kali suci, atau 3 quru itu 3 kali haid? Dalam mazhab Syafi'iyah, quru di situ dipahami sebagai suci atau tuhur. Tetapi dalam mazhab Hanafiyah, quru di situ ditafsiri dengan makna haid. Kenapa? Karena menurut Hanafiyah, haid itu berarti menunjukkan kosongnya rahim dari janin. Ketika rahim itu kosong, maka terjadilah haid. Sebaliknya, kalau dalam rahim itu ada janin, maka tidak akan terjadi haid. Oleh sebab itu, maka haid itu sebagai tanda bahwa kosongnya rahim dari janin. Artinya di dalam rahim perempuan yang ditalak tadi tidak ada calon anak atau janin. Oleh karena itu, maka dalam konteks ini, karena salah satu hikmah dari adanya iddah itu adalah istibra'ur rahim atau kosongnya rahim, maka sesungguhnya pendapat Abu Hanifah yang lebih mendekati dengan maqasidus syariah. Itu sebabnya bagi Abu Hanifah salasata quru dipahami berarti iddah seorang wanita yang ditalak suaminya itu berarti 3 kali haid. 3 kali haid. Dengan demikian, maka pendapat Abu Hanifah, iddah seorang wanita yang ditalak itu adalah 3 kali haid, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa iddahnya adalah 3 kali suci. Pendapat yang lebih relevan dengan maqasid adalah pendapat yang menyatakan bahwa quru itu berarti haid. Kenapa? Karena lebih mendekati maqasid, di mana maqasid adanya iddah itu salah satunya adalah untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin. Sehingga dengan adanya haid itu membuktikan bahwa rahim itu kosong dan tidak ada janin. Ini 2 contoh yang akan kita lanjutkan pada video berikutnya.